Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, kawan-kawan di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, terutama buat tambahan ilmu untuk meningkatkan amal kehidupan kita. Baik, salawat beserta salam kita sampaikan kepada pemimpin kita, junjungan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua merupakan pengikut beliau hingga nanti sama-sama bertemu dan mendapatkan syafaat, bertemu di surga kelak. Amin, Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan beberapa amalan, dan seluruh yang rata-rata yang saya sampaikan ini amalan-amalan yang langka, yang jarang disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama, karena ketika ceramah beliau-beliau ini biasanya yang bersifat umum. Kemudian apa yang saya sampaikan ini adalah bersifat khusus dan merupakan rahasia. Biasanya dipakai oleh beliau-beliau sendiri, dipakai oleh mereka sendiri, atau hanya diwariskan ilmunya kepada keluarganya atau murid-murid kesayangannya saja. Jadi ini rahasia dari guru. Ikutin terus dalam terapi kasih ini. Hari ini saya akan membawakan judul ingin kaya, ingin lunas hutang. Nah, yang punya hutang siapa? Ingin ya. Baca amalan ini, kemudian amalkan, laksanakan, dawamkan, insya Allah terkabul. Yang ingin kaya tadi, karena kita itu wajib kaya ya. Kemudian yang lunas, ingin lunas hutang, hutangnya sedikit, hutangnya banyak, hutangnya pusing, makan ini, insya Allah terkabul, terutama bagi orang-orang yang memang membutuhkan sekali, kepepet banget lah begitu ya. Insya Allah ya. Dan sekali lagi ini rahasia, mungkin Anda tidak mendapatkannya dari tempat-tempat lain, terutama di pengajian-pengajian umum ya, karena ada beberapa yang kemudian mungkin salah persepsi dan lain-lain. Tapi justru yang ceramahnya sendiri biasanya mengamalkan, bahkan mengajarkan terutama kepada murid kesayangannya atau kepada keluarganya, karena pasti ingin keluarganya jadi orang kaya, ingin murid-muridnya yang punya hutang juga lunas ya. Amalkan ini, tolong amalkan ini. Pertama, hari ini adalah yang ingin kaya dan ingin utangnya lunas, berapapun juga utangnya lunas, insya Allah. Baca, amalkan surah Yasin ya, surah Yasin 41 kali ya. Surah Yasin 41 kali. Biasakan, amalkan. Kalau belum dikabulkan, baca lagi. Belum dikabulkan, baca terus ya. Dawamkan. Akhirnya nanti setelah dikabulkan, jaga dengan cara membaca juga surah Yasin minimal setelah habis sholat atau sehari semalamnya minimal sekali ya. Tapi kalau belum dikabulkan, baca terus. Awalnya minimal 41 kali ya.
nanti kalau sudah dikabulkan, jaga dengan membaca surah Yasin minimal sehari sekali, bebas kapan saja. Terus membaca yang 41 kali, apabila belum dikabulkan baca terus, tambahkan lagi ya. Ini rahasia, sekali lagi memang jarang ditemukan karena biasanya kalau dibikin ceramah apalagi umum akan rame gitu ya. Nah, padahal yang ceramahnya sendiri sebenarnya mengamalkan, karena ini rahasia, biasanya disampaikan kepada murid-murid kesayangannya, disampaikan kepada keluarga tercintanya. Syaratnya apa setelah baca itu? Pertama, lakukan dengan sangat khusyuk ya. Lakukan dengan sangat khusyuk, ikhlas, kemudian menghadirkan hati, kemudian tekadnya kuat. Apalagi biasanya yang urusan utang nih kepepet, tekadnya kuat ingin lunas, tapi bukan untuk ngutang terus ya. Kalau udah lunas, udah stop, jangan ngutang lagi. Ini bagi yang sudah kepepet, benar-benar punya hutang ingin dilunasin. Bukan berarti nanti kalau udah lunas ngutang lagi, bukan. Jangan, tidak boleh ya. Nanti kalau sudah lunas ya, justru malah dawamkan minimal pembacaan ini satu kali dalam satu hari satu malam ya. Syukur-syukur bisa lebih dan ditambah dengan surah-surah dan tadarus yang lainnya. Jadi ini dilakukan di luar tadarus kita. Jadi kalau hobi dulu gitu ya, harus hobi dulu baru nanti akan merasakan nikmat ya. Jadi selain kita baca Al-Quran tadarusnya dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, ini jadikan hobi baca Yasinnya. Karena ini kepepet dan Anda ingin kaya, Anda ingin ingin lunas hutang dulu, baca 41 kali ya, baca 41 kali. Sekali lagi, khusyuk, menghadirkan hati, tekad yang kuat ya. Memang syaitan tidak akan membiarkan kita memiliki ilmu ini dan mengamalkannya ya. Biasanya diganggu dengan pikiran-pikiran kita, melamun dan lain-lain. Kalau pas lagi membacanya kita jadi pikiran ngaco, kemana-mana ngawur ya. Atau kadang-kadang ngantuk, bahkan bisa tertidur ya. Nah, maka itulah setan akan tidak ridho mengganggu kita terus ya. Jadi usahakan kita yang kuat, jihad ya, tekad yang kuat ya, insya Allah tadi gangguan-gangguan itu akan sirna. Apalagi kalau kita benar-benar tekadnya sangat kuat, ingin lunas ya, insya Allah. Kemudian nanti kita akan merasakan buah dari jerih payah kita itu, hasil dari jerih payah itu. Nah, kalau udah berhasil, menjaga amalannya, meskipun amalannya minimal sehari semalamnya 1 kali. Jadi insya Allah, sungguh keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas dan maha luas ya. Jadi jangan takut, Allah dengan cara begini kita insya Allah makin dekat dengan Allah ya. Yang bisa makin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apapun yang kita minta insya Allah dikabulkan. Jangankan minta, tidak minta aja biasanya dikasih kalau sudah dekat ya. Kita dekat dengan orang, dengan bos, dengan orang tua dan lain, jangankan minta ya, nggak minta aja dikasih, bahkan lebih dari yang kita minta ya. Lakukan terus ya, insya Allah ya. Berjalan menuju Allah walau dalam keadaan pincang, dalam keadaan letih, keadaan ngantuk dan lain-lain, tekad kuat ya, tekad yang kuat. Jangan menunggu waktu kita nanti aja sudah sehat, nanti aja waktunya luas dan lain-lain, nunggu apa. Lakukan sekarang juga ya, lakukan sekarang juga. Kalau dinanti biasanya gagal, biasanya jarang terjadi, biasanya jarang dilakukan. Kalau nanti itu biasanya jadi nggak jadi gitu ya.
Nah, jadi jangan menunggu-menunggu. Sesungguhnya Allah menerima taubat kita, menerima amalan kita, ya selama apa? Selama ruh kita memang belum sampai tenggorokan, belum habis, ruhnya belum pergi ya. Selama belum pergi, lakukan sekarang juga dengan tekad yang kuat. Anda ingin lunas, lakukan sekarang juga. Mumpung ruh ini masih ada di kita, masih ada waktu, ya begitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga iman Islam kita, kemudian Allah ridho apa yang kita lakukan, diberikan kemudahan, kesehatan, keleluasaan rezekinya, dikabulkan seluruh doa-doanya, dilunaskan hutang-hutangnya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Silahkan yang akan ikuti terus video-video dari kami. Jangan lupa komen-komennya saya tunggu. Mudah-mudahan bisa membantu kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.